Selamat datang kembali di Rekap Film Indonesia. Hari ini saya akan menceritakan film bertema sejarah perang dari tahun 2001 yang berjudul Enemy at the Gates. Siapkan cemilannya dan selamat menikmati. Pada tahun 1942, setahun setelah invasi Jerman ke Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua, anggota Tentara Merah yang bernama Vasily Zaitsev sedang dalam kereta menuju Stalingrad. Pikirannya melayang membayangkan masa kecilnya saat kakeknya mengajarinya cara menembak dengan menggunakan senapan saat berburu. Di dalam kereta bersamanya, ada ratusan tentara lain, dan juga berbagai warga sipil, termasuk Tania Chernova. Vasily memperhatikannya karena kecantikannya, tetapi dia tidak berani untuk mengajaknya bicara. Para warga sipil diturunkan di tengah perjalanan, sementara para tentara diturunkan tepat di tengah pertempuran Stalingrad. Para tentara Soviet perlu menaiki perahu untuk mencapai garis depan. Musuh memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan bom dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Banyak tentara yang gugur, para tentara yang melihat hal itu melompat ke air untuk melarikan diri, namun mereka malah ditembaki oleh perwira mereka sendiri karena dianggap berkhianat. Begitu sampai di dermaga, hanya separuh dari tentara yang diberi senapan, separuh lainnya hanya diberi peluru dan instruksi untuk mengikuti tentara yang membawa senjata. Kelompok itu dipaksa untuk melakukan serangan bunuh diri yang dengan mudah diatasi oleh tentara Jerman. Vasily yang diberi peluru selamat dari serangan itu dengan cara tetap dekat dengan tanah dan berpura-pura mati. Sekali lagi, para tentara yang mencoba untuk melarikan diri ditembaki oleh pihak mereka sendiri. Mereka dianggap sebagai pengecut dan pengkhianat. Dengan cepat daerah itu dipenuhi dengan mayat, tidak ada yang terlihat hidup. Sampai beberapa saat kemudian, sebuah mobil mencoba melintasi daerah tersebut. Sebuah tembakan tank menghantamnya dan menjatuhkan Komisaris Danilov. Danilov segera bersembunyi di dalam air mancur, berpura-pura mati di tumpukan mayat. Dia secara ajaib tidak terbunuh ketika sekelompok tentara Jerman lewat dan menembaki mayat-mayat itu untuk memastikan tidak ada yang selamat. Begitu mereka pergi, Danilov mengambil senapan dari salah satu mayat dan mencoba menembak beberapa tentara yang bisa dia lihat di gedung terdekat, tetapi senjatanya kehabisan amunisi. Saat itu, Danilov mengetahui bahwa dia sebenarnya bukan satu-satunya yang hidup di dalam air mancur. Vasily juga bersembunyi di sana. Vasily memberikan peluru yang ia bawa kepada Danilov. Vasily juga mengatakan kepadanya untuk menunggu ledakan untuk menembak agar posisi mereka tidak ketahuan, tetapi karena Danilov adalah seorang komisaris politik, pengalamannya dengan penggunaan senjata sangat terbatas, jadi dia membiarkan Vasily yang menggunakan senapan itu. Ketika mobil lain yang berisi tentara datang, Vasily bergerak ke belakang lubang di dinding air mancur. Begitu dia mendengar suara ledakan, dia mulai menembak setiap tentara Jerman satu persatu di kepala dengan akurat. Beberapa jam kemudian, setelah mereka diselamatkan dan dibawa kembali ke markas, Danilov mencetak serangkaian pamflet yang berisi prestasi heroik Vasily. Beberapa hari kemudian, Ketua Nikita Khrushchev tiba di Stalingrad untuk mengordinasikan pertahanan kota, karena Stalingrad adalah simbol kekuatan Stalin dan mereka tidak bisa kehilangannya. Khrushchev marah setelah mendengar tentang kekalahan lain. Dia meminta ide dari bawahannya tentang bagaimana meningkatkan moral, tetapi sebagian besar tentara hanya mengulangi taktik tidak efektif yang sama yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Danilov mencoba mengusulkan sesuatu yang berbeda. Dia berpikir bahwa alih-alih hukuman, mereka harus memberikan harapan. Mereka harus menciptakan pahlawan yang menginspirasi banyak orang untuk membuat mereka ingin melindungi Motherland. Danilov memiliki pahlawan yang sempurna untuk pekerjaan itu. Ide Danilov disetujui dan dia dipromosikan menjadi letnan senior. Wajah Vasily sekarang muncul di koran dan pamflet, dia tampil sebagai contoh untuk diikuti. Dia juga naik pangkat ke divisi penembak jitu. Sejak saat itu, Vasily menjadi wajah tentara Rusia. Dia menjadi pahlawan nasional sekaligus ikon propaganda. Kehebatannya muncul di setiap edisi surat kabar dan pamflet yang akan ditempel di seluruh penjuru negeri. Suatu hari, Vasily dan timnya didatangi oleh seorang anak kecil yang bernama Sasha Filipov. Dia merupakan fans dari Vasily. Sasha mengundangnya ke rumahnya yang sangat sederhana, di mana ibunya, Nyonya Filipov, menyiapkan makan malam sebagai ucapan terima kasih atas apa yang telah dia lakukan untuk Motherland. Segera setelah mereka sampai di sana, Danilov juga tiba membawa surat dari penggemar Vasily dari seluruh negeri. Untuk mempertahankan rencana propaganda, Danilov menyuruh Vasily membalas semua suratnya, meskipun Danilovlah yang memberitahu Vasily apa yang harus ditulis, terutama karena dia harus membantunya dengan masalah ejaan. Satu orang lagi datang, Tania, gadis dari kereta, yang sudah seperti saudara perempuan bagi Sasha. Dia telah menjadi prajurit di milisi lokal.
Dia juga fasih berbahasa Jerman karena pernah belajar di universitas. Danilov ingin merekrutnya karena mereka membutuhkan lebih banyak tentara yang mengerti bahasa Jerman, tetapi Tanya lebih memilih tinggal dan bertarung, terutama karena milisi lokal kekurangan personal. Dia berubah pikiran ketika Danilov menjelaskan betapa dia bisa membantu mereka dengan memecahkan kode-kode intelijen Jerman, dan dia akan mengirim selusin tentara untuk setiap orang yang bisa berbahasa Jerman. Sementara itu, tentara Jerman mulai merasakan dampak yang ditimbulkan Vasily dan tim penembak jitu mereka. Akibatnya pihak Jerman memanggil Mayor Erwin Konig. Dia merupakan penembak jitu terkenal sekaligus kepala sekolah penembak jitu Angkatan Darat Jerman di Zosen. Dia ditugaskan untuk membunuh Vasily. Konig menyiapkan rencana untuk memancing Vasily datang kepadanya alih-alih mengejarnya. Beberapa jam kemudian, tim Vasily membangunkannya dari tidur siang karena ada masalah di sektor departemen store. Vasily menembak bayangan yang ada di jendela dan sebuah helm jatuh. Karena yakin telah mengenai target, dia membawa Ludmila bersamanya untuk mencari mayatnya. Segera setelah mereka pergi, rekannya tertembak oleh musuh. Vasily dan Ludmila masuk ke dalam departemen store dan menyelinap sampai mereka mencapai bagian jendela. Mereka menemukan bahwa bayangan yang mereka lihat adalah manekin yang dipose agar terlihat seperti penembak jitu. Ini jelas jebakan, dan ketika Vasily menemukan puntung rokok di tanah, dia menyadari musuh mereka masih di sana, mengawasi mereka. Vasily berpikir mereka harus berhati-hati dan tetap bersembunyi sampai mereka memikirkan rencana yang tepat untuk melarikan diri. Namun, saat pesawat mulai berdatangan dan membombardir daerah itu, Ludmila langsung kabur ketakutan. Hal itu memberi Konig kesempatan sempurna untuk menembaknya. Vasily berhasil lolos sebelum Konig bisa melakukan hal yang sama padanya. Konig kembali ke tempat persembunyiannya dan meminta Sasha untuk membersihkan sepatunya. Sasha pura-pura menjadi orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Dia memberikan informasi tentang Vasily kepada Konig dengan imbalan makanan. Harapannya, Mayor Konig akan percaya padanya dan membocorkan informasi tentang keberadaannya sendiri. Begitu tentara merah mengetahui bahwa Jerman menggunakan Konig, mereka memanggil mantan muridnya, Kolikov, untuk mengajari Vasily cara berpikir Konig dan membantunya membunuhnya. Namun, sebelum kembali ke medan perang, Vasily harus menghadiri pesta khusus untuknya terlebih dahulu. Setelah menyapa Tanya, Khrushchev membawanya untuk menemui para jurnalis. Vasily harus menjawab pertanyaan, berfoto, dan melihat lukisan raksasa Stalin. Menurut Khrushchev, Stalin selalu mengawasi negaranya. Melihat lukisan itu membuat Vasily kembali teringat hari di mana kakeknya mengajarinya menembak. Ternyata tembakan pertamanya meleset, hal itu membuat serigala berhasil memakan kuda mereka. Beberapa hari kemudian, Vasily, Kolikov, dan anggota tim penembak jitu lainnya, Volodya, memasuki gedung yang terbengkalai. Mereka diberitahu bahwa Konig mungkin ada di sana. Sambil menyelinap dengan hati-hati, mereka menemukan mayat dalam posisi menembak. Pose ini seperti jebakan sebelumnya. Ini berarti mereka sudah berada di jalur yang benar. Setelah melintasi area terbuka, untungnya mereka berhasil menghindari semua peluru musuh. Mereka juga berhasil menembak 2 orang reparasi sebelum waktunya makan malam. Volodya meninggalkan rekan-rekannya sejenak untuk mengambil sup yang telah dia panaskan di ruangan lain, tetapi tertangkap dalam perjalanan. Konig dan timnya mencoba membuat Volodya mengaku di mana Vasily bersembunyi. Namun karena Volodya tidak mau bicara, mereka mendandaninya seperti anggota mereka sendiri dan mengirimnya keluar untuk berpura-pura menjadi tukang reparasi lain. Tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya, Kolikov langsung membunuhnya dengan sengaja untuk mengungkapkan lokasi mereka. Harapannya, ketika dia memperlihatkan helmnya di jendela, musuh akan menembaknya sehingga musuh terpancing untuk mengungkap lokasinya. Konig tidak terjebak dengan strategi Kolikov, jadi Vasily dan Kolikov memutuskan untuk pindah tempat. Namun, saat mereka melompati bagian lantai yang terbuka, Konig mengambil kesempatan itu dan menembak Kolikov. Vasily lagi-lagi berhasil selamat. Kejar-kejaran antara Vasily dan Konig ini memakan waktu terlalu lama. Khrushchev yang tidak sabaran mulai menekan Danilov. Setelah pertemuan mereka, Danilov pergi menemui Tanya untuk membawakannya hadiah dan mencoba merayunya. Namun, Tanya mengejutkannya karena Tanya meminta ingin dipindahkan tugas. Beberapa jam kemudian, Vasily kembali ke markas dengan suasana hati yang buruk. Dia belum pernah melihat tembakan seperti yang dia lihat hari ini. Vasily berpikir bahwa Konig mungkin terlalu hebat untuk dikalahkannya. Danilov berjanji padanya bahwa mereka akan mendapatkan informasi dari intelijen baru di waktu berikutnya. Vasily akan berada 1 atau bahkan beberapa langkah di depan Konig. Jadi dia tidak perlu khawatir. Danilov juga meminta bantuan Vasily untuk berbicara dengan Tanya dan meyakinkannya untuk tidak meminta pindah tugas.
Ketika Vasily mencoba melakukannya, Tania menjelaskan bahwa dia meminta pindah tugas karena pagi tadi dia mengetahui orang tuanya termasuk di antara kelompok tahanan yang dieksekusi oleh Jerman. Tania ingin pergi ke sana dan bertarung. Memahami keinginan Tania untuk balas dendam, Vasily memberinya senapan Kolikov. Setelah Sasha berbagi informasi dengan mereka berdua, Konik dan Vasily pergi ke gedung terbengkalai yang sama. Mereka berpikir akan saling mengejutkan. Sementara Konik menunggu di platform yang tinggi, Vasily dan rekan penembak jitunya masuk melalui pipa dan bersembunyi di belakangnya. Getaran pipa itu membuat Konik sadar akan keberadaan mereka. Begitu mereka mencoba bergerak, Konik menembak mereka. Akibatnya, Vasily kehilangan senapannya dan rekannya terluka. Vasily menyuruh rekannya kembali ke markas karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam keadaan seperti itu. Sementara rekannya kembali ke dalam pipa, Vasily mencoba mengambil kembali senapannya dengan mengikat tali ke pisau dan melemparkannya ke senjata itu untuk menariknya ke arahnya. Namun, ketika dia akhirnya berhasil melemparkan talinya dengan tepat, Konik dengan mudah menembak dan memutuskan talinya. Ketika pesawat Jerman terbang di atas mereka dan menjatuhkan bom, pecahan kaca atap berjatuhan. Beberapa pecahan mendarat tepat di depan Vasily, sehingga Konik bisa melihat wajah Vasily dari refleksi kaca dengan jelas. Di markas, Danilov berusaha meyakinkan Tania untuk tidak ikut berperang. Dia berargumen bahwa keahlian Tania lebih berharga di bidang intelektual. Perdebatan mereka terhenti oleh kembalinya penembak jitu yang terluka. Dia memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Tania segera bergegas untuk menyelamatkan Vasily. Namun, begitu Vasily melihatnya, dia menyuruh Tania tetap di tempat dan mengikuti rencananya. Sama seperti Konik yang mengawasi Vasily melalui refleksi dari pecahan kaca, Vasily juga menggunakan pecahan kaca untuk melihat balik ke arah Konik. Berkat cara ini, Vasily mengetahui lokasi Konik. Dia meminta Tania mengambil pecahan kaca lain dan memutarnya hingga cahaya terpantul dan menyilaukan Konik. Ini menciptakan celah bagi Vasily untuk mengambil kembali senapannya dengan aman dan menembak Konik. Vasily tidak berhasil membunuh Konik, tetapi dia berhasil melukai tangannya. Kemudian, ketika Vasily dan Tania kembali ke markas, mereka merayakan karena mereka bisa kembali hidup-hidup. Mereka merayakan bersama para tentara lainnya. Setelah itu, mereka bersembunyi di bawah selimut dan bercinta di tengah kamar tidur bersama. Keesokan paginya, Vasily meminta Danilov untuk berhenti menulis tentangnya. Dia tidak bisa lagi menanggung beban ini di pundaknya, dia ingin bertarung sebagai prajurit biasa. Danilov tidak menerima ini, bahkan untuk memanipulasi Vasily agar merasa bersalah karena memintanya, dia membawa Sasha. Sasha menunjukkan kepada Vasily betapa bangganya dia karena telah mendapatkan informasi dari Konik. Dengan anak kecil yang menatapnya dengan penuh harapan di matanya, Vasily tidak bisa menolak. Dia mengizinkan Sasha membimbingnya ke area tempat Konik akan menunggu. Daerah itu dipenuhi mayat, jadi Vasily bersembunyi di antara mereka sambil menunggu Konik muncul. Namun, ada masalah, dia menghabiskan begitu banyak waktu menunggu di sana sampai tertidur. Ketika Konik akhirnya melihatnya dari tempat persembunyiannya, dia hendak menembaknya. Namun tiba-tiba muncul seorang tentara yang sedang menjarah di antara mayat-mayat. Tentara itu memindahkan tubuh Vasily seolah-olah dia sudah mati dan dengan mudah mencuri semua barang miliknya. Tentara Jerman menangkap prajurit ini, dia mencuri ID Vasily. Hal itu membuat tentara Jerman mengira Vasily sudah mati. Konik tidak setuju karena dia yakin Vasily masih hidup, tetapi dia tetap disuruh pulang. Namun Konik menolak pulang sementara Vasily mungkin masih di luar sana. Konik kembali berbicara dengan Sasha. Karena dia sudah mulai curiga dengan apa yang mungkin terjadi, Konik memberitahu Sasha di mana lokasi selanjutnya. Di markas besar Rusia, Khrushchev mendengar kabar bahwa tentara Jerman menyebarkan berita tentang kematian Vasily. Dia marah besar pada Danilov yang tidak mempercayai berita itu. Khrushchev tidak peduli apakah berita itu benar atau tidak. Dia ingin Danilov menggunakan keajaiban menulisnya untuk meyakinkan publik bahwa semuanya baik-baik saja. Setelahnya, Danilov mencoba berbicara dengan Tania tentang kemungkinan Tania pergi ke rumahnya. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika pengeras suara mengumumkan kematian Vasily. Danilov bersiap untuk menulis pengumuman tentang kematian Vasily sebagai pahlawan, tetapi pada saat itu tiba-tiba Vasily kembali. Dia menjelaskan bagaimana dia melewatkan tembakannya karena tertidur dan harus bersembunyi dari orang yang mencoba membunuhnya. Jadi, Danilov setuju untuk memindah tugasnya. Kemudian, Vasily bertanya tentang Tania. Sasha ternyata tahu Vasily masih hidup. Sasha juga memberitahu Vasily bahwa Tania pergi ke stasiun untuk menemukan Konik untuk balas dendam. Mendengar ini, Danilov dan Vasily bergegas ke stasiun untuk menyelamatkannya. Mereka akhirnya menemukan Tania. Segera setelah itu Vasily dan Tania langsung berciuman. Hal itu membuat Danilov sangat cemburu. Akibatnya, alih-alih menulis laporan tentang kepahlawanan Vasily,
Saat kembali ke markas, Danilov malah mengumumkan kepada dunia bahwa Vasily menjadi pengkhianat. Yang tidak mereka sadari adalah Koenig melihat mereka di stasiun, dan sekarang dia tahu pasti bahwa Sasha yang selama ini membocorkan informasinya. Koenig pun menangkap anak itu dan menggantungnya di tiang untuk memancing Vasily. Tania hampir termakan dengan perangkap itu karena melihat mayat Sasha yang digantung. Dia tidak jadi mengejar Koenig karena Vasily mencegahnya. Mereka pun mulai menyusun rencana. Saat Vasily pergi menghadapi Koenig, Tania meminta bantuan pada Danilov. Mereka bersama-sama pergi menemui Nyonya Filippov untuk membawanya ke luar negeri dengan izin khusus yang didapat Danilov. Nyonya Filippov tidak mau pergi tanpa Sasha, tapi untuk tidak membuatnya sedih, mereka tidak mengatakan Sasha mati, melainkan dia bergabung dengan Jerman. Nyonya Filippov tidak menyalahkannya jika itu artinya Sasha aman. Akhirnya dia setuju untuk pergi bersama mereka. Dalam perjalanan menuju perahu, sebuah bom meledak di dekat mereka. Bom itu melukai Tania. Danilov mengira Tania meninggal dan ingin segera pergi. Namun Nyonya Filippov tidak menyerah dan dia berhasil meyakinkan dokter untuk mengizinkan Tania ikut dengannya menggunakan izin khusus itu, sambil berbohong bahwa Tania adalah putrinya. Sementara itu, Vasily dan Koenig sedang dalam situasi menegangkan di tempat persembunyian masing-masing, tanpa mengetahui keberadaan satu sama lain. Tiba-tiba Danilov muncul di sebelah Vasily. Kini setelah Tania meninggal, Danilov berpikir tidak ada lagi yang layak untuk diperjuangkan dan kemanusiaan tidak layak diselamatkan. Untuk menebus kebohongan yang dia ciptakan tentang Vasily, Danilov rela berkorban. Dia keluar dari persembunyiannya sehingga Koenig bisa menembaknya dan membocorkan lokasinya. Vasily yang berpikir lebih cepat, tidak langsung bereaksi. Hal ini membuat Koenig berpikir dia telah membunuh Vasily dan keluar untuk memeriksa jenazahnya. Vasily sudah menunggunya di tengah jalan, dan saat Vasily mengarahkan senapannya ke arah Koenig, Koenig malah melepas topinya untuk menerima takdirnya. Setelah membunuhnya, Vasily mengambil senapan Koenig dan meletakkannya di dekat tubuh Danilov. 2 bulan kemudian, setelah Jerman menyerah, Vasily menerima surat dari Tania. Tania memberitahu bahwa dia masih hidup dan dirawat di rumah sakit lapangan. Begitu kota itu cukup aman untuk dikunjungi, Vasily pergi ke alamat yang tertera di surat dan pasangan itu pun bersatu kembali dengan bahagia. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.